Baik, perkenalkan, nama saya Yanuarius, NIM 2020520066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografis. SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Beberapa definisi SIG. Yang pertama, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Yang kedua, sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. Yang ketiga, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi. Mengapa di sini kita perlu menggunakan SIG? SIG di sini diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Apa yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya? Di sini, SIG dapat melaksanakan analisa spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak dapat menggunakan analisa spasial. Analisa spasial dengan gabungan data atribut dapat memberikan keterangan mengenai apa yang akan, sedang, dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Beberapa aplikasi SIG. Aplikasi SIG bisa digunakan di perusahaan, transportasi antar kota, sumber daya alam. Di sini perusahaan contohnya PDAM, PLN, Telkom, Gas, dan lain-lain menggunakan teknologi GIS untuk informasi jaringan pelanggan, jaringan pipa untuk melacak kerusakan, informasi keadaan jaringan, informasi kebutuhan dan persediaan. Yang kedua, transportasi antar kota, contohnya penerbangan, kapal laut, bus, taksi, dan travel. Menentukan schedule, perencanaan, dan informasi rute, informasi penumpang, informasi tujuan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam, yaitu perusahaan tambang menentukan lokasi tambang baru. Sedangkan pertanian, pemilihan yaitu pemilihan kesesuaian lahan pertanian atau tambak. Terdapat 5 komponen utama dalam SIG, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, metode atau prosedur, sumber daya manusia. Selanjutnya, data spasial SIG. Data spasial adalah suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunannya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Terdapat sumber data spasial, yaitu citra satelit, peta analog, foto udara, data tabular, data survei. Selanjutnya, data penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Banyak pakar memberi batasan penginderaan jauh hanya mencakup pemanfaatan gelombang elektromagnetik, sedangkan penginderaan yang memanfaatkan sifat fisik bumi seperti kemagnetan, gaya berat, dan seismik
tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Teknologi penginderaan jauh. Yang pertama, resolusi sensor, platform komunikasi dan pengumpulan data, radiasi elektromagnetik, gelombang elektro. Di sini terdapat kualitas data SIG. Yang pertama, akurasi dan akurasi spasial. Akurasi adalah kebalikan dari kesalahan atau error. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas, padahal kenyataan akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari kualitas. Sedangkan akurasi spasial adalah akurasi dari komponen spasial, basis data, matriks, dipakai atas dasar pertimbangan dimensi entitinya. Input data dan basis data SIG. Dalam SIG terdapat 4 cara untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG digitalis. Akurasi dan kualitas data. Akurasi adalah hasil pengamatan atau observasi yang paling mendekati dengan nilai sebenarnya atau nilai yang diterima sebagai nilai yang dianggap benar. Hal ini berdampak pada semua fenomena spasial yang diamati, seringkali hanya merupakan perkiraan dari nilai sebenarnya. Perbedaan antara pengamatan dan nilai sebenarnya atau diterima sebagai kebenaran mengindikasikan akurasi dan pengamatan. Kualitas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian pengguna dari sekumpulan data tertentu. Data yang cocok dipakai untuk satu aplikasi mungkin tidak cocok untuk aplikasi yang lainnya. Hal ini sangat tergantung sepenuhnya kepada skala, akurasi, dan ekstensi data, serta kualitas dari data yang akan digunakan. Input data SIG. Dalam SIG terdapat 4 cara untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG. Pertama, digitalisasi, penyuntingan dan kualitas data SIG. Penyuntingan data dan verifikasi dalam merespon error atau kesalahan yang muncul ketika pengkodean data spasial dan data non-spasial. Penyuntingan data spasial sangat menyita waktu. Prosesnya bersifat interaktif sehingga memakan waktu cukup lama, lebih lama dibandingkan dengan saat menginput data dari diri sendiri. Beberapa macam error dapat terjadi selama input data. Kesalahan-kesalahan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ketidaklengkapan data spasial, contohnya titik, garis segmen, poligon yang hilang. Yang kedua, kesalahan penempatan data spasial. Dan yang ketiga, distorsi dari data spasial. Hubungan yang tidak sesuai antara data spasial dan atribut. Dan yang terakhir, atribut data yang salah atau tidak lengkap. Seringkali data atribut tidak sama persis dengan data spasial. Hal ini karena data didapatkan dari sumber-sumber yang berdiri sendiri sehingga periode waktu data yang didapatkan berbeda. Data-data yang tidak lengkap atau kosong atau data yang terlalu panjang merupakan masalah yang paling umum. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.